Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Mulyadi, saya adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Saya mengajar mata kuliah wajib hukum orang dan keluarga. Ditambah lagi saya mengajar juga mata kuliah seperti hukum pajak, hukum kewarisan Islam, dan juga hukum perkawinan gitu. Dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait tentang rencana pembelajaran mata kuliah hukum orang dan keluarga yang saya ampu, ya. Yang mana mata kuliah hukum orang dan keluarga ini adalah mata kuliah wajib. Dalam capaian pembelajaran lulusan di sini untuk mata kuliah hukum orang dan keluarga ini diharapkan bahwa mahasiswa itu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di dalam masyarakat. Kemudian berikutnya adalah bahwa mampu mahasiswa ini mengambil suatu keputusan secara cepat dan tepat dalam konteks penyelesaian persoalan-persoalan hukum orang dan keluarga di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah diharapkan mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan bahkan mengamankan serta menemukan kembali data-data untuk menjamin kesahihan untuk mencegah daripada suatu plagiasi terhadap sistem-sistem dari suatu pembelajaran. Secara khususnya adalah bahwa kemudian mahasiswa harus mampu menyusun konsep penyelesaian persoalan kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan Burkhardt Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam pengaturan hukum orang dan keluarga. Berikutnya adalah bahwa mahasiswa diharapkan juga untuk mampu untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan di dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah bahwa mahasiswa mampu bersikap etis, adil dan taat hukum, peka dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dari hukum orang dan keluarga ini, maka capaian yang diharapkan yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan hukum orang dan keluarga dan pengertian hukum orang dan keluarga. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan ketentuan umum dalam hukum keluarga yang terdiri dari pengaturan hukum orang dan keluarga, keberlakuan hukum keluarga, dasar hukum berlakunya maupun keluarga di dalam perdata. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan hukum perkawinan yang terdiri dari naluri semua makhluk hidup. Lalu bagaimana tentang hal-hal pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan serta konsep-konsep daripada konsekuensi dalam perkawinan. Lalu mahasiswa mampu menjelaskan terkait akibat-akibat hukum perkawinan. Selanjutnya mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait tentang anak sah dan anak luar kawin yang terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan anak angkat yang terdiri dari lembaga adopsi, ya, gitu. Lalu pengertian lembaga adopsi itu apa, pengaturan terkait pengangkatannya anak itu apa. Lalu diharapkan juga untuk mahasiswa mampu untuk menjelaskan harta perkawinan yang terdiri dari pengurus milik bersama, ya, campur keuntungan dan kerugian. Lalu mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan terkait penjelasan perjanjian perkawinan yang terdiri dari pengertian perjanjian kawin, pandangan masyarakat terhadap perjanjian kawin, dan juga akta perjanjian kawin. Lalu mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait tentang perceraian di dalam suatu perkawinan. Lalu apa yang menjadi konsekuensi dari perceraian tersebut terhadap anak maupun harta di situ. Kemudian mahasiswa juga diharapkan untuk dapat menjelaskan terkait tentang pendewasaan, terkait tentang kecakapan, juga terkait tentang pengampuan. Secara deskriptif, mata kuliah dari hukum orang dan keluarga ini menjelaskan tentang latar belakang daripada hukum perkawinan dan keterkaitannya antara kajian hukum
dengan hukum perkawinan, antara kajian hukum perkawinan untuk mengetahui dan untuk dapat memahami, menjelaskan segala bentuk kajian dari hukum orang dan keluarga beserta akibat-akibatnya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait tentang hal-hal yang nanti kan kemudian diberikan dalam 16 kali pertemuan pada mata kuliah hukum orang dan keluarga ini. Yang pertama adalah materi pembelajaran pada minggu pertama, yaitu akan diadakannya kontrak perkuliahan, lalu penjelasan rencana pembelajaran semester, lalu penjelasan terkait tentang letak hukum keluarga, pengertian hukum keluarga. Metode pembelajaran yang akan diberikan adalah metode pembelajaran yang bersifat ceramah dan diskusi interaktif. Dalam hal ini kemudian alat-alat yang dipergunakan yaitu melalui proyektor dan juga laptop. Lalu untuk pertemuan yang kedua, maka materi yang diberikan adalah pengaturan terkait hukum keluarga, keberlakuan hukum keluarga, dasar hukum berlakunya hukum keluarga Perdata Barat, pendapat para ahli tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat edaran Mahkamah Agung terkait sumber hukum perdata ini juga. Metode yang akan dilakukan itu metode ceramah dan diskusi interaktif, kemudian alat-alat yang digunakan adalah laptop dan juga proyektor, yang mana diharapkan dalam pertemuan kedua ini mahasiswa mampu menjelaskan tentang hukum perkawinan yang terdiri dari pengaturan hukum keluarga, keberlakuan hukum keluarga, dasar hukum berlakunya keluarga Perdata Barat, pendapat para ahli tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta surat edaran Mahkamah Agung dan sumber hukum keluarga. Lalu pada pertemuan yang ketiga akan dijelaskan terkait pengertian perkawinan, perbedaan perkawinan dengan perjanjian, pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan perkawinan, konsep perkawinan, tujuan asas syarat syah perkawinan, hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Metode yang dilakukan juga adalah ceramah dan juga diskusi interaktif, dan alat yang digunakan juga adalah laptop dan juga proyektor. Kemudian di dalam pertemuan ketiga ini diharapkan mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan tentang hukum perkawinan yang terdiri dari naluri semua makhluk, mampu juga untuk menjelaskan terkait pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perkawinan, tujuan, asas, dan syarat sahnya perkawinan yang berlaku pada hukum di Indonesia. Lalu pada pertemuan yang keempat akan diberikan suatu materi terkait tentang penempatan pemberitahuan hakim terkait tentang perkawinan, yaitu pengaturan pencegahan perkawinan, sistem pencegahan perkawinan, lalu juga tentang orang-orang yang berhak dalam mencegah perkawinan, dan bentuk-bentuk pencegahan perkawinan. Pada pertemuan yang keempat ini maka akan digunakan juga metode ceramah diskusi dengan interaktif dengan metode SCL yang bisa dilakukan secara offline maupun online. Nah, alat-alat yang digunakan pada pertemuan keempat ini adalah laptop dan juga proyektor. Pada pertemuan yang kelima di sini materi yang akan diberikan adalah prinsip pembatalan perkawinan, alasan yang tepat untuk menuntut pembatalan perkawinan, dan pembatalan perkawinan dalam jurisprudensi gitu. Sama juga metode yang dilakukan juga adalah metode ceramah dan diskusi interaktif yang diharapkan di sini mahasiswa mampu menjelaskan pembatalan perkawinan serta prinsip-prinsip perkawinan, alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan, dan pembatalan perkawinan dalam jurisprudensi. Untuk pertemuan yang keenam, materi yang akan diberikan itu adalah pengaturan dan sanksi yang langsung, yang tidak langsung yang diatur di dalam buku 1, yaitu buku hukum orang dan keluarga di sini. Yaitu di sini sama juga, yaitu dilakukan ceramah dan diskusi interaktif juga, yang mana diharapkan bahwa mahasiswa mampu untuk mengetahui tentang akibat hukum perkawinan yang terdiri dari pengaturan sanksi yang tidak langsung dan diatur di dalam buku ke-1. Lalu pada pertemuan yang ketujuh akan diberikan satu materi yaitu terkait tentang anak sah dan anak di luar kawin. Ya. Maka metodenya perkuliahannya dilakukan secara diskusi interaktif juga dengan alat-alat yang digunakan yaitu laptop dan proyektor. Di sini mahasiswa indikatornya harus mampu menjelaskan kembali terkait tentang apa itu anak sah dan anak yang di luar kawin itu. Ya.
Kemudian pada pertemuan yang berikutnya, maka kami akan memberikan satu evaluasi ya, ujian tengah semester yang kemudian itu nanti yang jadi bahan-bahannya adalah bahan-bahan dari pertemuan pertama dan pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-9, maka akan dilanjutkan dengan pemberian materi, yaitu materi tentang kebutuhan masyarakat akan lembaga adopsi, pengertian adopsi, pengaturan pengangkatan anak akibat hukum dari pengangkatan anak, persyaratan adopsi. Metode yang dilakukan juga ceramah dan diskusi interaktif ya. Alat yang digunakan juga laptop dan juga proyektor. Di sini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang pengangkatan anak ya. Untuk bagaimana juga mampu juga untuk menjelaskan kebutuhan masyarakat akan lembaga adopsi, pengertian adopsi, pengaturan anak-anak akibat hukum dari pengangkatan anak dan persyaratan-persyaratan adopsi. Untuk pertemuan yang ke-10, di sini akan dijelaskan terkait tentang mengurus milik bersama atau beheerdergemeenschap. Kemudian akan dijelaskan juga terkait tentang campur keuntungan dan kerugian, yaitu Gemeenschap van Winst and Verlies. Juga akan dijelaskan terkait campur bunga dan hasil kekayaan atau Gemeenschap van Vruchten en Inkomsten. Kemudian yang berikutnya juga akan dijelaskan terkait pemisahan harta kekayaan atau scheiding van goederen. Di sini yang akan digunakan metodenya adalah ceramah, diskusi dan juga interaktif, dan alat-alat yang digunakan yaitu laptop dan juga proyektor. Untuk pertemuan yang ke-11 di sini akan dijelaskan terkait tentang syarat-syarat perjanjian tentang perjanjian kawin ya dalam undang-undang perkawinan, dan juga akan dijelaskan terkait tentang perjanjian kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta contoh-contoh akta dari perjanjian perkawinan. Ya sama juga metodenya dilakukan secara ceramah, diskusi dan diskusi interaktif, dan juga alat yang digunakan laptop dan proyektor. Untuk pertemuan yang ke-12 akan diberikan materi terkait berbagai pandangan tentang putusan perkawinan, alasan-alasan daripada putusnya suatu perkawinan akibat hukum dari putusnya suatu perkawinan. Untuk pertemuan yang ke-13 ini akan dijelaskan terkait macam-macam perwalian dan orang-orang yang tidak bisa diangkat menjadi wali ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa diangkat menjadi wali akan dijelaskan di dalam pertemuan yang ke-13. Metode perkuliahannya yaitu ceramah dan diskusi interaktif. Alat-alat yang digunakan adalah laptop dan proyektor. Pada pertemuan yang ke-14 di sini akan dijelaskan tentang peraturan tentang dewasa dan belum dewasa, macam-macam pendewasaan dan eksistensinya. Di sini akan dijelaskan. Oleh karenanya, pada pertemuan yang ke-14 ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang pendewasaan atau handlefting yang terdiri dari peraturan tentang dewasa dan belum dewasa, macam-macam pendewasaan dan eksistensinya. Pada pertemuan yang ke-15 akan dijelaskan tentang konsep dasar pengampuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persamaan dan perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Metode yang akan digunakan ceramah, diskusi interaktif, dan di sini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan tentang pengampuan atau kuratel yang terdiri dari konsep dasar pengampuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan persamaan serta perbedaan antara kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Lalu berikutnya pada pertemuan yang terakhir pada pertemuan ke-16 maka akan diadakan yang namanya final test yang terdiri dari pokok-pokok pembelajaran yang ada pada pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan ke-15. Sebelum itu perlu juga ada referensi yang saya gunakan di dalam pembelajaran ini adalah referensi dari buku Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian menurut KUH Perdata dari Ali Afandi dari penerbitnya Bina Aksara. Kemudian juga buku Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, ya, Hukum Islam cetakan 1 edisi kedua Jakarta. Di sini karangan Irfan HM Nurul. Juga yang digunakan juga adalah sketsa hukum keluarga karangan Irzan, ya, penerbitnya LPU UNAS 2018, dan juga buku Hukum Perkawinan Indonesia
karangan Projo Hamijoyo Martiman di sini, yang penerbitnya adalah Indonesia Legal Center Publish. Kemudian hukum perkawinan di Indonesia, ya, masih juga karangan dari Projo Dikoro Wirjono di sini, tapi dari Sumur Bandung penerbitnya. Kemudian juga pokok-pokok hukum perdata karangan Subekti di sini, ya, penerbitnya adalah Intermasa, dan juga dari ada buku pengantar hukum perdata di Indonesia titik Triwulan, ya, yang penerbitnya adalah Prestasi Pustaka Publisher. Dan juga penyuluhan hukum keluarga di Desa Tugu, Kebumen, Jawa Tengah. Nah, ini merupakan satu jurnal yang kemudian ditulis oleh Albert Tanjung di situ. Demikianlah rencana pembelajaran yang baru saja saya jelaskan. Demikian juga dengan referensi yang tadi saya sudah jelaskan, juga beberapa pertemuan terkait tentang materi-materi yang tadi saya sudah jelaskan. Berikutnya marilah kita sama-sama mengikuti terkait dengan video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian, ya. Sebagaimana setiap hari Kamis, ya, kita akan mempelajari terkait mata kuliah hukum orang dan keluarga, ya. Hukum orang dan keluarga ini pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari sekilas terkait tentang apa itu subjek hukum, ya kan, gitu. Nah, di mana kemarin kita menjelaskan terkait tentang subjek hukum sebagai orang, sebagai persona, dan subjek hukum sebagai badan hukum, ya kan. Kita juga ulas juga kemarin sedikit juga terkait tentang ketidakcakapan yang akan kita ulas secara mendalam sekarang, dan juga kita sudah ulas juga terkait tentang sedikit tentang domisili, ya kan, gitu. Nah, sebelum kemudian nanti di Bapak menjelaskan terkait tentang ketidakcakapan ini, ya kan, maka mungkin boleh di antara kalian apabila ada yang mau mereview atau mungkin yang kurang paham, ya kan, mungkin ingin melakukan satu pertanyaan terhadap pembelajaran yang kemarin. Ada yang mau bertanya? Ya? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Jon Luta. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara Muslim di KUA, tetapi kemudian salah satu dari mereka itu pindah ke agama? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan dari teman kalian itu terkait tentang bagaimana ketika seseorang dia melakukan pernikahan, awalnya pernikahan itu seagama, ya, satu agama, tapi tiba-tiba pada perjalanannya ada yang berpindah agama salah satunya, ya kan, gitu. Nah, sebenarnya ulasan ini nanti akan Bapak jelaskan dalam metode terkait tentang pembelajaran perkawinan nanti pada hukum perdata, ya. Tapi bagus, artinya bahwa ini adik ini sudah membaca, ya kan, terkait tentang masalah itu. Ini masuk ke dalam kategori perkawinan, di mana di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, ya, itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 jelas, gitu, bahwa kemudian setiap perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing, gitu. Jadi apapun agamanya, walaupun Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ketika dia melakukan suatu pernikahan sesuai dengan agamanya masing-masing, maka itu dianggap dengan sah, ya, gitu. Nah, terlepas dari dia dari catatan sipil ataukah tidak, ya kan, gitu. Tetapi di situ dikatakan bahwa dalam Undang-Undang 174 itu sudah sah, gitu, ya kan. Tinggal pengakuannya oleh negara, maka harus dicatatkan di catatan sipil. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik, apabila di dalam perjalanannya tiba-tiba salah seorang daripada kemudian yang tadi telah menikah mempelai tadi, salah satunya kemudian berpindah agama, ya kan, gitu. Nah, kalau kemudian sudah terjadi satu perpindahan agama, ya kan, gitu, ya kan. Ketika terjadi satu perpindahan agama, otomatis maka ada dua agama di dalam satu keluarga. Ketika itu terjadi, ya kan, maka di negara kita di Indonesia itu belum diatur, ya kan, terkait tentang adanya di dalam perkawinan suami istri itu berbeda agama. Itu belum ada pengaturannya.
Artinya apa? Artinya apa? Kalau memang belum diatur, ya kan? Diatur, berarti negara memang tidak mengakui adanya pernikahan tersebut. Oke, perkenalkan nama saya Rahel Gracia Natali. Saya ingin bertanya Pak mengenai materi minggu lalu. Di sini kan kapan orang mulai mempunyai berhak itu sejak dilahirkan, dan kapan kehilangan kewenangan berhak itu sejak ia meninggal dunia. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah kehilangan kewenangan berhak selama hidup sesuai dengan pasal 3 KUA Perdata? Itu aja Pak. Terima kasih. Dan pertanyaan adik Rahel ini ya kan terkait tentang pembelajaran minggu yang lalu, yaitu terkait tentang kecakapan, ya kan, atau tentang kewenangan, ya, tentang kewenangan seseorang. Mungkinkah seseorang ini dia yang asalnya dia memiliki satu kewenangan terhadap melakukan suatu perbuatan hukum, terus tiba-tiba bisa hilang, seperti itu ya, gitu. Kan ada yang belum cakap, berarti dia tidak punya kewenangan. Yang seperti kemarin Bapak sebutkan, orang-orang yang belum cakap adalah apa? Adalah orang-orang yang belum dewasa, salah satunya, ya kan? Ya, terima kasih ya, Di Rahel ya, atas pertanyaan tersebut, gitu. Jadi terkait tentang dua pertanyaan ini mengawali kita di dalam hal kemudian nanti Bapak akan menjelaskan terkait tentang ketidakcakapan secara utuh ini ya, seperti itu. Ya, baik adik-adik sekalian, gitu ya kan. Kita akan masuk ke dalam materi ketidakcakapan, ya kan. Jadi ada di sini ketidakcakapan yang sungguh-sungguh, ya kan gitu. Nah, ketidakcakapan yang sungguh-sungguh ini, ya kan, atau yang biasa disebut sebagai di bawah pengampuan, terdapat dalam pasal 1330 Junto 433 KUH Perdata, ya kan, gitu. Nah, jenis-jenis dari ketidakcakapan yang sungguh-sungguh ini atau di bawah suatu pengawasan ini, ya kan, ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, ya kan, yang nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya, gitu. Kemudian ada ketidakcakapan menurut hukum, gitu ya kan, yaitu orang yang belum dewasa dan wanita yang berstatus sebagai istri, ya, gitu. Ini ada dalam pasal 1330 KUH Perdata. Gitu. Nah, dalam pasal 330 KUH Perdata dinyatakan dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, gitu. Jadi kecakapan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan ini, ya kan, ini adalah kecakapan yang memang ditentukan oleh undang-undang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan seseorang, atau seseorang itu dianggap dia dewasa kalau dia sudah berkeluarga, ya, gitu. Kemarin kan Bapak sudah jelaskan juga terkait kalau mengenai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ya, yang mengubah dari Undang-Undang 1 Tahun 1974, di situ bahwa jelas kalau kita mau menikah sekarang adalah minimal calon istri maupun calon suami itu harus usianya berapa? 19 tahun. Sedangkan kalau di dalam KUH Perdata dinyatakan dewasa itu adalah 21 tahun, gitu. Jadi kalau seseorang itu dia sendiri, dia belum menikah, dia belum 21 tahun menurut KUH Perdata, maka dia belum dianggap dewasa, gitu. Jadi ini terkait tentang kecakapan, ya, gitu. Nah, sekarang kita beralih untuk menjelaskan terkait domisili secara mendalam. Kalau kemarin kita ulas hanya luarnya saja, sekarang kita ulas terkait domisili secara mendalam, ya. Jadi domisili ini adalah tempat di mana seseorang, ya, atau subjek hukum dianggap selalu hadir, atau tempat di mana subjek hukum tinggal, berkedudukan, serta mempunyai hak dan kewajiban. Atau adalah tempat di mana seseorang dalam kaitannya dengan pelaksanaan haknya dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya setiap waktu dapat dicapai sekalipun dalam kenyataannya orang tersebut tinggal di tempat lain, ya, gitu. Nah, contohnya gitu. Kalau calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tentunya memerlukan domisili di mana perkawinan itu akan dilangsungkan di situ. Perceraian juga perlu kejelasan tentang domisili yang berkaitan dengan kompetensi relatif, gitu ya. Artinya kompetensi yang tidak absolut, kompetensi yang bisa dirubah-rubah,
ya. Terkait pengadilan mana yang berwenang untuk memutuskan kalau mau cerai, gitu. Itu juga harus ditentukan terkait tentang domisili, ya. Nah, tujuannya jelas. Kenapa domisili ada? Supaya adanya kepastian hukum, ya, gitu. Di mana kita mau bersengketa, di mana kita membuat akta kelahiran, di mana kita mau bercerai, ya kan? Seperti itu. Ya. Oke, adik-adik sekalian, ya kan, gitu. Jadi terkait tentang ketidakcakapan dan domisili tadi sudah Bapak jelaskan, ya kan, gitu. Nah, pada minggu berikutnya, ya gitu. Jadi nanti kita akan pelajari secara mendalam terkait kaitannya dengan catatan sipil, ya kan, gitu. Nah, catatan sipil ini penting seperti yang tadi kita ulas tadi terkait tentang surat kematian yang ada kaitannya dengan domisili, ya, gitu. Nah, terkait tentang catatan sipil ini akan kita ulas di minggu depan, ya kan. Dan setelah ini nanti Bapak akan memberikan satu tugas kepada kalian, terkecuali tentang tadi yang penanya tadi, ya kan, gitu, ya kan. Kecuali penanya tadi itu. Jadi satu tugas kepada kalian untuk melakukan satu perangkuman, ya, terhadap materi yang sudah diberikan. Cukup saja perangkumannya, tidak perlu banyak-banyak, yaitu cukup dalam satu lembar kertas, ya, gitu. Bisa kemudian diketik ataupun ditulis tangan. Silahkan diketik ataupun ditulis tangan, cukup satu lembar saja. Jadi apa? Terkait tentang subjek hukum, terkait tentang ketidakcakapan, dan terkait tentang domisili, ya. Baik ya, adik-adik sekalian, gitu. Jadi untuk pertemuan saat ini kita cukupkan sekian, ya kan, gitu ya. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Bapak harapkan nanti setiap mata kuliah yang diberikan pembelajarannya bisa menjadi satu bahan diskusi untuk kita nanti ke depannya, dan kalian mendapatkan nilai yang bagus dan lulus tepat waktu semuanya, ya. Gitu. Baik. Saya rasa demikian, ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Selamat pagi semuanya dan salam sukses. Terima kasih.